Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa stroberi di kebun Anda hanya menghasilkan buah kecil dan asam, sementara petani profesional bisa memanen stroberi merah, besar, dan manis berember-ember? Apakah mereka memiliki benih ajaib yang dirahasiakan dari kita? Tentu saja tidak. Hari ini, kita akan membongkar rahasia terbesar dalam budidaya stroberi. Rahasia ini bukan terletak pada tanah yang mahal atau rumah kaca yang canggih. Semuanya bergantung pada satu fase yang sangat singkat namun sangat menentukan, yaitu masa berbunga. Jika Anda melakukan tindakan yang tepat selama periode kritis ini, saya berjanji Anda akan melihat lonjakan hasil panen yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bayangkan semak stroberi Anda dipenuhi dengan beri yang begitu lebat hingga daunnya hampir tidak terlihat. Namun, ada satu paradoks yang mengejutkan. Banyak tukang kebun justru melakukan kesalahan fatal saat bunga mulai mekar. Tindakan yang mereka pikir membantu, padahal perlahan-lahan membunuh potensi panen mereka. Apakah Anda membiarkan tanaman Anda tumbuh secara alami? Jika iya, itu mungkin alasan mengapa keranjang panen Anda selalu kosong. Mari kita selami lebih dalam dan temukan apa yang sebenarnya dibutuhkan tanaman ini. Silakan tulis di kolom komentar sekarang juga, apa masalah terbesar yang sering Anda hadapi saat menanam stroberi? Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, mari kita pahami dulu apa yang sedang terjadi di dalam tanaman Anda. Stroberi modern yang kita tanam saat ini adalah hasil dari persilangan panjang dari stroberi liar. Di alam liar, stroberi hanya menghasilkan buah yang sangat kecil, karena tujuan utama mereka hanyalah bertahan hidup dan menyebarkan biji, bukan memuaskan selera manusia dengan buah raksasa. Oleh karena itu, varietas modern yang berbuah besar memiliki beban genetik yang sangat berat. Saat kuncup bunga pertama kali muncul, tanaman memasuki mode krisis energi. Setiap gram nutrisi dan setiap tetes air dikerahkan untuk mendukung bunga-bunga tersebut. Fase berbunga ini ibarat persimpangan jalan bagi tanaman. Jika tanaman merasa lingkungannya kurang mendukung, kekurangan nutrisi, atau mengalami stres, ia akan dengan kejam menggugurkan bunga-bunganya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Proses pengguguran bunga inilah yang seringkali membuat kita frustrasi. Oleh karena itu, tugas utama kita sebagai pekebun bukan sekedar menyiram, melainkan menjadi manajer energi bagi tanaman. Kita harus memastikan bahwa selama 2 hingga 3 minggu masa berbunga ini, tanaman mendapatkan pasokan nutrisi yang tepat sasaran, perlindungan dari stres lingkungan, dan kondisi fisik yang optimal agar setiap bunga berhasil berubah menjadi buah. Mari kita mulai dengan rahasia pertama dan paling penting, yaitu elemen ajaib bernama asam borat. Pernahkah Anda melihat bunga stroberi Anda mekar dengan indah, namun bagian tengahnya tiba-tiba menghitam dan kemudian rontok begitu saja? Ini adalah mimpi buruk bagi setiap tukang kebun. Anda mungkin berpikir itu karena cuaca dingin atau serangan hama, tetapi kenyataannya, seringkali ini adalah jeritan minta tolong dari tanaman yang kekurangan nutrisi mikro, khususnya boron. Saat stroberi memasuki fase berbunga, kebutuhan akan boron meningkat secara drastis. Boron bertanggung jawab langsung atas pembentukan ovarium buah dan kelangsungan hidup serbuk sari. Tanpa boron yang cukup, bunga akan mekar selama 1 atau 2 hari, lalu layu tanpa pernah menjadi buah. Untuk mengatasi masalah ini, Anda memerlukan larutan asam borat yang sangat lemah. Ingat, jangan gunakan terlalu banyak karena bisa menjadi racun. Ambil setengah sendok teh bubuk asam borat dan larutkan terlebih dahulu dalam segelas air hangat. Asam borat tidak akan larut dalam air bersuhu dingin. Setelah larut sepenuhnya, campurkan cairan ini ke dalam 10 liter air bersih. Masukkan larutan ini ke dalam botol semprot yang bersih. Waktu terbaik untuk menyemprot adalah pagi hari atau sore hari saat matahari tidak terik. Semprotkan secara merata ke seluruh daun dan bunga yang sedang mekar. Anda akan terkejut melihat betapa cepatnya tanaman merespons. Hampir setiap bunga yang disemprot akan berhasil bertahan dan tumbuh menjadi buah beri yang padat dan besar. Sekarang kita beralih pada seni penyiraman yang seringkali disalahpahami. Menyiram stroberi saat sedang berbunga adalah pedang bermata dua. Di satu sisi,
Tanaman membutuhkan kelembapan tinggi untuk membesarkan sel-sel buah yang baru terbentuk. Di sisi lain, cara Anda menyiram bisa menghancurkan seluruh panen. Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah menyiram dari atas, menggunakan selang atau gembor, sehingga air mengguyur bunga secara langsung. Tahukah Anda apa akibatnya? Air yang mengenai bunga yang sedang mekar akan mencuci habis serbuk sari yang sangat berharga. Tanpa serbuk sari, penyerbukan gagal dan buah tidak akan terbentuk. Selain itu, air yang menggenang di kelopak bunga menciptakan lingkungan yang sempurna untuk jamur pembusuk. Jadi, aturan emas selama masa berbunga adalah menyiram hanya di area akar. Gunakan sistem irigasi tetes jika memungkinkan, atau siram perlahan di pangkal tanaman menggunakan teko dengan corong panjang. Pastikan air langsung meresap ke tanah tanpa memercik ke atas daun atau bunga. Penting juga untuk memperhatikan suhu air. Jangan pernah menggunakan air keran yang sangat dingin langsung ke akar tanaman di hari yang panas. Perbedaan suhu yang ekstrim akan membuat akar stres dan berhenti menyerap nutrisi selama beberapa hari. Gunakan air yang sudah didiamkan di bawah sinar matahari agar suhunya sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Ingat, tanah harus tetap lembab seperti spons yang diperas. Tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh tergenang air. Langkah krusial berikutnya adalah membasmi para pencuri energi, yaitu sulur stroberi. Saat tanaman stroberi memasuki masa berbunga, ia menghadapi dilema biologis yang besar. Ia harus memutuskan apakah akan bereproduksi secara seksual melalui bunga dan buah, atau bereproduksi secara vegetatif dengan mengeluarkan sulur untuk membuat klon baru. Secara alami, tanaman cenderung melakukan keduanya sekaligus. Namun, sulur adalah parasit yang sangat rakus. Mereka menyedot sejumlah besar nitrogen, kalium, dan air dari tanaman induk untuk memanjangkan diri dan membentuk akar baru. Jika Anda membiarkan sulur ini tumbuh bebas saat bunga sedang mekar, tanaman induk tidak akan memiliki cukup energi untuk membesarkan buah. Akibatnya, stroberi yang dihasilkan akan berukuran kerdil, keras, dan rasanya sangat masam. Oleh karena itu, Anda harus bertindak sebagai wasit yang tegas. Berjalanlah menyusuri kebun Anda setiap 3 atau 4 hari sekali. Setiap kali Anda melihat sulur muda mulai menjulur keluar, segera potong. Jangan pernah menariknya dengan tangan kosong, karena akar stroberi sangat dangkal dan Anda bisa tidak sengaja mencabut seluruh tanaman. Gunakan gunting kebun yang bersih dan tajam. Potong sulur sedekat mungkin dengan pangkal tanaman utama. Dengan memutus jalur energi yang sia-sia ini, Anda secara otomatis mengarahkan seluruh kekuatan tanaman langsung ke tangkai bunga. Hasilnya, ukuran buah bisa membesar hingga 2 kali lipat dibandingkan jika Anda membiarkan sulurnya tumbuh liar. Mari kita bahas pelindung tak terlihat yang sangat penting, yaitu mulsa. Banyak pemula mengabaikan langkah ini karena dianggap merepotkan, padahal mulsa adalah kunci untuk panen yang bersih dan berlimpah. Saat bunga stroberi mekar, tangkainya masih berdiri tegak ke atas. Namun, seiring berjalannya waktu dan buah mulai membesar, berat buah akan menarik tangkai tersebut ke bawah hingga menyentuh tanah. Jika buah stroberi yang lembut dan kaya gula ini bersentuhan langsung dengan tanah yang basah, itu adalah undangan terbuka bagi siput, cacing, dan penyakit busuk kelabu. Dalam hitungan hari, buah yang tadinya menjanjikan akan berubah menjadi bubur berjamur. Untuk mencegah tragedi ini, Anda harus memasang karpet pelindung untuk buah Anda. Inilah fungsi utama mulsa. Anda bisa menggunakan jerami kering, serbuk gergaji kasar, atau jarum pinus. Jarum pinus sangat direkomendasikan karena sifatnya yang sedikit asam sangat disukai stroberi, dan aroma khasnya ternyata ampuh mengusir beberapa jenis hama serangga. Tebarkan mulsa ini di bawah daun dan di sekitar pangkal tanaman. Selain menjaga buah tetap bersih dan kering, mulsa memiliki manfaat luar biasa lainnya. Mulsa menjaga suhu tanah tetap stabil, melindunginya dari terik matahari siang yang memanggang akar, dan yang paling penting, mulsa mengunci kelembapan tanah sehingga Anda tidak perlu menyiram setiap hari.
Tanah yang tertutup mulsa juga menjadi rumah yang nyaman bagi cacing tanah dan mikroorganisme baik yang akan terus menyuburkan tanah Anda selama masa pembuahan. Langkah kelima melibatkan pasukan pekerja gratis yang sering kita abaikan, yaitu lebah dan serangga penyerbuk. Bunga stroberi memang memiliki organ jantan dan betina dalam satu bunga, tetapi penyerbukan yang sempurna jarang terjadi tanpa bantuan pihak ketiga. Angin saja tidak cukup kuat untuk memindahkan serbuk sari yang lengket secara efektif. Jika penyerbukan tidak terjadi secara menyeluruh pada setiap bagian bunga, buah stroberi yang dihasilkan akan tumbuh cacat, bengkok, dan keras di bagian ujungnya. Anda pasti pernah melihat stroberi yang bentuknya aneh seperti monster kecil. Itu adalah hasil dari penyerbukan yang buruk. Jadi, tugas Anda adalah mengundang sebanyak mungkin lebah ke kebun Anda. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Buatlah semprotan air madu yang manis. Larutkan 1 sendok makan madu murni ke dalam 1 liter air hangat. Aduk perlahan hingga rata, lalu masukkan ke dalam botol semprot. Semprotkan larutan manis ini secara tipis-tipis ke area dedaunan stroberi di pagi hari saat matahari mulai bersinar. Aroma manis ini akan menyebar terbawa angin dan memanggil lebah dari jarak yang cukup jauh. Begitu mereka tiba dan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya, mereka akan melakukan pekerjaan penyerbukan yang sangat detail dan sempurna. Jika Anda menanam stroberi di balkon atau di dalam rumah kaca tertutup di mana lebah tidak bisa masuk, Anda harus menjadi lebahnya. Gunakan kuas lukis yang lembut dan sapukan dengan pelan dari satu bunga ke bunga lainnya setiap pagi untuk memastikan serbuk sarinya berpindah dengan baik. Sekarang, mari kita bongkar rahasia pupuk untuk fase bunga, di mana banyak orang membuat kesalahan besar. Pada awal musim hujan atau musim semi, tanaman stroberi sangat membutuhkan nitrogen untuk menumbuhkan daun yang hijau dan rimbun. Namun, saat kuncup bunga pertama kali muncul, Anda harus segera menghentikan semua pemberian pupuk yang kaya nitrogen seperti pupuk kandang segar atau urea. Jika Anda terus memberikan nitrogen saat berbunga, tanaman akan lebih memilih untuk menumbuhkan daun raksasa dan sulur panjang sambil mengorbankan bunga-bunganya. Fase ini adalah waktunya kalium dan fosfor untuk mengambil alih pertunjukan. Kalium adalah nutrisi yang bertanggung jawab untuk memindahkan gula dari daun ke dalam buah, membuat stroberi Anda terasa sangat manis dan memiliki warna merah yang mengkilap. Salah satu sumber kalium organik terbaik dan paling murah adalah abu kayu. Abu dari kayu keras atau sisa pembakaran ranting sangat kaya akan kalium murni yang mudah diserap. Ambil 1 cangkir abu kayu dan taburkan secara merata di tanah sekitar pangkal tanaman. Lalu siram dengan air agar abunya meresap ke dalam tanah. Jika Anda tidak memiliki abu kayu, Anda bisa menggunakan teh kompos dari kulit pisang yang telah direndam selama beberapa hari. Kulit pisang adalah gudang kalium alami yang luar biasa. Pemberian kalium di awal masa berbunga ini akan secara dramatis mengubah kualitas panen Anda, dari stroberi yang hambar dan berair menjadi stroberi yang padat, manis, dan beraroma tajam. Perawatan selanjutnya adalah tentang pertahanan garis depan melawan hama yang datang tepat saat bunga mekar. Ada satu musuh bebuyutan stroberi yang sangat licik, yaitu kumbang moncong atau penggerek bunga. Hama kecil berwarna hitam ini memiliki insting yang sangat tajam. Mereka terbang ke kebun Anda tepat ketika kuncup bunga mulai terbentuk. Kumbang betina akan melubangi kuncup bunga yang belum mekar, meletakkan telurnya di dalam, dan kemudian memotong tangkai kuncup tersebut sehingga kuncupnya layu dan menggantung. Jika Anda melihat banyak kuncup bunga yang patah dan tergantung seperti layang-layang putus, itu adalah ulah mereka. Sayangnya, karena saat ini bunga sedang mekar dan lebah sedang bekerja keras, Anda dilarang keras menggunakan pestisida kimia. Pestisida akan membunuh lebah dan meracuni buah Anda sendiri. Solusinya adalah menggunakan senjata biologis yang berbau tajam untuk mengelabui penciuman hama. Anda bisa membuat ramuan bawang putih dan mustard. Haluskan 10 siung bawang putih, campur dengan 2 sendok makan bubuk mustard, dan rendam dalam 5 liter air selama 24 jam. Saring airnya,
Tambahkan sedikit sabun cuci piring cair agar menempel, lalu semprotkan ke tanaman Anda. Aroma menyengat dari bawang putih dan mustard akan menutupi aroma manis bunga stroberi, membuat kumbang moncong kebingungan dan akhirnya pergi mencari tempat lain. Semprotkan larutan ini pada sore hari menjelang malam, saat lebah sudah kembali ke sarangnya, agar aktivitas penyerbukan tidak terganggu. Tahap berikutnya adalah langkah pembedahan ringan yang sering disebut sebagai sanitasi semak stroberi. Coba perhatikan semak stroberi Anda dengan saksama. Apakah daunnya sangat lebat hingga membentuk kubah yang tertutup rapat? Jika iya, Anda sedang menghadapi potensi bencana jamur. Daun yang terlalu rimbun menghalangi masuknya sinar matahari ke bagian tengah tanaman dan menghentikan sirkulasi udara. Lingkungan yang gelap, lembab, dan pengap di dasar tanaman adalah surga bagi spora jamur botrytis, penyebab penyakit busuk labu yang mematikan. Untuk menyelamatkan bunga dan calon buah Anda harus berani melakukan pemangkasan daun. Jangan ragu-ragu. Ambil gunting kebun Anda dan mulailah memotong daun-daun yang berada paling bawah, yang menyentuh tanah, atau yang melengkung ke dalam menutupi bagian tengah tanaman. Anda juga wajib memotong semua daun yang memiliki bintik-bintik merah, kecoklatan, atau kuning, karena itu adalah tanda awal infeksi penyakit. Tujuan kita adalah menciptakan semak yang berventilasi baik. Sinar matahari pagi harus bisa menyinari langsung ke mahkota tanaman tempat bunga-bunga bermunculan. Angin harus bisa berhembus bebas melewati celah-celah daun untuk mengeringkan embun pagi dengan cepat. Dengan mengurangi jumlah daun yang tidak produktif ini, tanaman juga akan memfokuskan nutrisinya langsung ke bunga. Anda tidak perlu khawatir tanaman akan mati. Selama Anda menyisakan 4 hingga 5 daun muda yang sehat di bagian atas, tanaman stroberi Anda akan tumbuh jauh lebih kuat dan menghasilkan buah yang jauh lebih sehat. Mari kita bahas tentang fondasi tersembunyi yang menopang seluruh masa depan panen Anda, yaitu sistem perakaran. Banyak orang terlalu fokus pada apa yang terlihat di atas tanah daun dan bunga dan melupakan apa yang terjadi di bawah tanah. Saat stroberi berbunga, ia tidak hanya membutuhkan makanan untuk bunga, tetapi ia juga terus memperluas jaringan akarnya. Jika akar tidak berkembang dengan baik, tanaman tidak akan mampu menyedot cukup air dan nutrisi untuk membesarkan beri berember-ember. Disinilah peran penting unsur fosfor. Fosfor adalah bahan bakar utama untuk pertumbuhan akar yang kuat dan dalam. Masalahnya, fosfor bergerak sangat lambat di dalam tanah. Jika Anda baru memberikan pupuk fosfor padat saat bunga sudah mekar, itu sudah terlambat. Oleh karena itu, kita harus memberikan asupan fosfor dalam bentuk cairan agar langsung bisa diserap oleh rambut akar. Anda bisa membuat larutan superfosfat. Ambil 2 sendok makan pupuk superfosfat dan seduh dengan 1 liter air panas mendidih. Aduk terus hingga larut menjadi cairan putih keruh. Diamkan campuran ini selama sehari semalam. Esok harinya, campurkan larutan pekat ini ke dalam 10 liter air biasa. Siramkan larutan ini di sekitar pangkal tanaman, hindari mengenai daun. Asupan fosfor cair yang cepat ini akan langsung memicu akar untuk bekerja lebih aktif. Akar yang kuat akan memompa nutrisi ke atas seperti mesin pompa air bertekanan tinggi, memastikan bunga tidak layu di tengah jalan dan buah bisa tumbuh mencapai ukuran maksimalnya tanpa mengalami kekurangan gizi. Ini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan sebuah mitos besar yang sering menyesatkan banyak orang. Ada anggapan populer yang mengatakan bahwa stroberi adalah tanaman hutan yang tangguh, jadi lebih baik dibiarkan tumbuh secara alami tanpa banyak campur tangan manusia. Biarkan alam yang mengurusnya, kata mereka. Ini adalah kebohongan yang sangat merugikan. Fakta yang sebenarnya adalah, stroberi kebun varietas unggul yang Anda beli di toko pertanian sudah sangat jauh berbeda dari nenek moyangnya di hutan. Mereka ibarat atlet angkat besi kelas berat yang membutuhkan diet dan suplemen khusus setiap hari. Tanaman hybrid modern dirancang secara genetik untuk menghasilkan buah yang ukurannya 10 kali lebih besar dari stroberi liar. Produksi buah sebesar itu sangat tidak wajar dan membebani metabolisme tanaman hingga batas maksimal. Jika Anda meninggalkannya sendirian dan hanya mengandalkan hujan sesekali dan nutrisi sisa di tanah,
tanaman ini akan cepat kehabisan tenaga. Bunga yang mekar di awal mungkin masih bisa menjadi buah berukuran sedang, tetapi bunga-bunga yang mekar di tahap selanjutnya akan mengecil, rontok, atau menghasilkan buah yang sangat keras seperti kerikil. Berkebun stroberi yang sukses membutuhkan intervensi aktif, terutama di fase berbunga ini. Anda adalah manajer nutrisinya, dokter hamanya, dan arsitek pertumbuhannya. Mengharapkan panen berember-ember tanpa memberikan perawatan intensif saat berbunga, sama konyolnya dengan mengharapkan mobil balap menang tanpa pernah diganti olinya. Rahasia ke-11 adalah tentang melindungi investasi Anda dari ancaman cuaca yang tidak terduga. Masa berbunga stroberi seringkali terjadi pada masa transisi cuaca, di mana siang hari terasa sangat panas, namun malam hari suhu bisa tiba-tiba anjlok tajam. Penurunan suhu malam hari atau embun beku yang datang terlambat adalah pembunuh massal yang sunyi. Bunga stroberi sangat sensitif terhadap hawa dingin. Jika suhu turun drastis, bagian putik di tengah bunga akan langsung mati dan berubah warna menjadi hitam legam keesokan paginya. Bunga dengan putik hitam ini masih memiliki kelopak putih yang mekar menipu, tetapi ia sudah mandul dan tidak akan pernah menjadi buah. Untuk mencegah tragedi satu malam ini, Anda harus selalu memantau perakiraan cuaca. Jika malam hari diprediksi sangat dingin atau berangin kencang, siapkan kain agrofiber atau kain penutup tanaman berwarna putih. Tutupi semak stroberi Anda menjelang matahari terbenam. Kain ini akan memerangkap panas tanah dan menciptakan efek rumah kaca mini yang menjaga bunga tetap hangat sepanjang malam. Namun, sangat penting untuk diingat, begitu matahari terbit dan pagi hari tiba, Anda wajib membuka penutup tersebut. Jika Anda lupa membukanya, suhu di dalam akan menjadi terlalu panas bagaikan oven, dan yang lebih fatal lagi, lebah tidak akan bisa masuk untuk melakukan tugas penyerbukan. Perlindungan mekanis semacam ini mungkin terdengar sepele, tetapi ini adalah jaring pengaman yang memastikan bunga berharga Anda tidak mati kedinginan sebelum sempat dipoles lebah. Sebagai langkah penutup untuk memastikan panen Anda benar-benar tanpa celah, kita harus membicarakan senjata rahasia untuk kualitas struktur buah, yaitu kalsium. Saat bunga sedang berubah menjadi buah kecil berwarna hijau, sel-sel buah tersebut sedang membelah dan berkembang dengan sangat pesat. Dinding sel inilah yang menentukan apakah stroberi Anda akan renyah dan awet disimpan, atau lembek dan mudah hancur dalam hitungan jam setelah dipetik. Kalsium adalah bahan bangunan utama untuk memperkuat dinding sel ini. Kurangnya kalsium membuat dinding sel menjadi tipis dan lemah, sehingga jamur penyakit dari udara bisa dengan mudah menembus kulit buah yang masih hijau. Untuk memberikan kekuatan ekstra ini, Anda membutuhkan pupuk kalsium nitrat. Ambil 1 sendok makan kalsium nitrat dan larutkan ke dalam 10 liter air. Siramkan larutan ini ke tanah di sekitar akar, bukan di daun. Lakukan ini saat masa berbunga mencapai puncaknya atau saat Anda melihat kelopak bunga mulai berguguran, menyisakan buah hijau yang sangat kecil. Penambahan kalsium ini memiliki efek magis. Ia tidak hanya mencegah ujung buah menjadi busuk, tetapi juga meningkatkan kepadatan daging buah. Saat panen tiba nanti, stroberi Anda tidak akan mudah memar saat ditaruh di dalam ember secara bertumpuk-tumpuk. Buah yang kaya kalsium juga terlihat lebih mengkilap, memiliki tekstur gigitan yang memuaskan, dan daya tahannya di dalam lemari es akan meningkat secara signifikan. Jadi, disinilah letak puncak kejutannya. Beri yang besar, merah merona, dan panen berember-ember yang selama ini Anda impikan bukanlah hasil dari mukjizat genetik, melainkan hadiah dari tindakan kecil yang sangat presisi selama rentang waktu 2 hingga 3 minggu saja. Dengan menyemprotkan asam borat untuk mencegah bunga rontok, memotong sulur yang mencuri energi, mengundang lebah dengan air madu, dan memberikan kalium serta fosfor yang tepat waktu, Anda secara harfiah sedang memprogram ulang tanaman Anda untuk berproduksi pada kapasitas maksimalnya. Mulai sekarang, Anda tidak akan lagi melihat bunga stroberi sebagai sesuatu yang cukup dipandang indah saja, tetapi sebagai sinyal untuk mulai bekerja keras dengan cerdas. Rawat tanaman Anda dengan sungguh-sungguh saat mereka berbunga,
dan bersiaplah untuk segera membeli ember tambahan untuk menampung panen Anda. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama kami hari ini. Jika Anda menyukai rahasia berkebun yang kami bagikan, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan klik like agar video ini bisa membantu pekebun lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Trik mana dari video ini yang baru pertama kali Anda dengar dan tidak sabar ingin Anda coba? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.